Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman kelas yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Felisa Dunovianti dari kelas 12 TLM akan membawakan pidato yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suryadi Suryaningrat yang merupakan kalangan bangsawan. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tahun 1959 ketika berumur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara sempat menempuh pendidikan di Stovia, namun tidak sampai tamat karena ia jatuh sakit. Ki Hajar Dewantara aktif di kegiatan tulis-menulis, sehingga pada saat dia bergabung dengan Budi Utomo, beliau menjabat sebagai seksi propaganda yang bertugas sebagai mensosialisasikan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Atas hal itulah beliau diasingkan ke Belanda. Di Belanda, beliau aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia. Di sana, beliau mendirikan kantor berita Indonesia, dan beliau juga belajar tentang ilmu pengetahuan hingga memperoleh Eropa Akta, sebuah ijazah yang sangat bergengsi dan berpengaruh besar terhadap lembaga yang beliau dirikan. Setelah pulang ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang lebih layak bagi pribumi bernama Taman Siswa. Semboyannya adalah Ing Ngarso Sing Tulada, Ing Matya Mangungkarsu, Tuthuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan tersebut menjadi semboyan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai saat ini. Hari ini, tanggal 2 Mei 2022, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Sebagai Ki Hajar Dewantara dilahirkan dan sekaligus untuk memperingati perjuangan beliau di dunia pendidikan. Ki Hajar merupakan salah satu pahlawan yang sangat berjasa di bidang pendidikan Indonesia. Dalam selain mendirikan perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantara juga menjabat sebagai Menteri Pengajar RI yang pertama. Sekarang, Menteri yang pengajaran bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semangat juang beliau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa patut diacungi jempol. Tanpanya, mungkin bangsa Indonesia tidak bisa mencapai keadaan seperti saat ini. Seharusnya kita patut bersyukur karena kita hidup di mana Indonesia sudah merdeka. Tak ada lagi penjajah. Akses pendidikan juga semakin mudah, sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, dan sekolah pun terbuka lebar bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, kelak kita semua yang akan jadi penggerak pemerintah ini. Oleh karena itu, meneladani dan mencontoh sikap dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sikap teladan yang dapat kita ambil antara lain tekun belajar dalam keadaan apapun, tidak terpuruk dalam kegagalan, aktif bersosialisasi, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu kita harus berusaha dalam meraih cita-cita. Bagaimanapun cara dan kondisinya, seperti Ki Hajar Dewantara, yang penting kita harus berusaha dulu. Berhasil atau tidaknya sudah Tuhan yang menentukan. Jangan menyerah sebelum mencoba. Lebih baik mencoba gagal daripada mencoba sama sekali. Harapan saya sebagai pelajar adalah semoga tidak ada lagi yang namanya bentuk kekerasan di dunia pendidikan seperti tawuran, kekerasan terhadap siswa maupun guru, pelajar yang bolos sekolah, pelajar yang putus sekolah, dan semoga pemerintah semakin fokus terhadap hal pendidikan di Indonesia Timur. Ingat, orang tua kita mencekolahkan kita hingga kita perguruan tinggi karena orang tua kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang pandai, dan orang yang mulia. Bisa payah orang tua kita membiayai sekolah bagaimanapun caranya, asalkan halal. Maka dari itu, mari kita teladani sikap Ki Hajar Dewantara. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh
agar kita sukses dan menjadi bagian dari bangsa ini. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan maupun keliruan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.